Sebuah usaha unik berusaha untuk menghidupkan kembali warisan budaya yang hampir terlupakan, yaitu Batik Kayu Dewi yang terletak di Jalan Pembangunan nomor 23A Kedung Halang. Seni tradisional Batik Kayu Dewi ini memadukan keindahan batik dengan media kayu. Kini kembali mendapat perhatian berkat inisiatif Bu Dewi yang memiliki semangat tak kenal lelah. Awal mula perjalanan ini dimulai dari Jogja, kota yang terkenal dengan kekayaan budaya dan sejarahnya. Bu Dewi bersama rekan-rekannya terjun ke dunia batik pada akhir 90-an. Namun, ketika Bu Dewi pindah ke Bogor, sebuah ide lama kembali muncul di benaknya. Mengingat di Bogor, seni batik kayu belum banyak dikenal. Ia melihat peluang untuk membawa sesuatu yang baru ke kota ini. Dengan dukungan dari Ibu Wali Kota dan Wakil Wali Kota, usaha batik kayu ini mulai bangkit kembali. Awal mulai kita membuka usaha batik ini, awalnya saya pernah di Jogja mendirikan bersama teman-teman tahun akhir 90-an ya. Jadi setelah kita beberapa tahun lah ya, mungkin 4 tahun kita bekerja bersama teman-teman, otomatis kan hampir semuanya pingin juga batik kayu kan, dan Jogja kan pasti banyak sekali. Nah, kebetulan kami juga bekerja, jadinya teman-teman yang lain juga bekerja kan. Setelah itu karena perkembangan yang cepat, akhirnya kita vakum dulu nih, nggak usah bikin. Udah setelah itu sampai ke Bogor, saya berpikir kenapa nggak diterusin ya setelah sekian tahun, dan di Bogor ternyata memang belum ada. Akhirnya kita buat nih sesuatu baru di Bogor, dan akhirnya direspon juga sama Ibu Wali Kota, juga Ibu Wakil Wali Kota. Dalam kurun waktu 5 tahun, usaha ini tumbuh menjadi salah satu yang dikenal di Bogor. Mereka tidak hanya memproduksi barang-barang dekoratif dari batik kayu seperti tempat tisu dan tatakan gelas, tetapi juga membuka workshop. Usaha ini pun mendapat sambutan positif dan beberapa kali diundang untuk mengadakan workshop di tempat-tempat bergengsi, seperti Galeri Nasional dan Bentara Budaya. Akhirnya kita terusin nih maju karena motivasi tersebut kan. Kita maju, kita bikin barang-barang yang multifungsi gitu kan ya. Kita buka workshop juga di rumah. Beberapa kali kita juga dipanggil untuk mengisi acara workshop di luar, di salah satunya ada beberapa tempat di Galeri Nasional, Bentara Budaya, juga di hotel-hotel di Bogor ini. Keputusan untuk memilih media kayu dibanding kain memiliki alasan tersendiri, karena ingin menciptakan hal yang baru. Material utama yang digunakan pun bervariasi, mulai dari kayu kule, albasia hingga jati Belanda. Setiap jenis kayu memiliki keistimewaan tersendiri setelah diwarnai, menambah nilai artistik pada setiap karya yang dihasilkan. Selain itu, proses pembuatannya melibatkan malam atau lilin untuk menggambar motif batik, serta pewarnaan yang sama seperti batik kain. Nah itu dia, kita cari sesuatu yang baru. Kalau di kain mungkin sudah hal biasa, dan mereka untuk baju, untuk ya kalau dipakai hanya dipakai aja kan. Kalau kita bikin untuk dekorasi rumah, bikin tempat tisu lah, tempat tatakan gelas dan sebagainya. Nah mungkin itu yang membuat tantangan saya untuk bikin batik kayu. Untuk bahan utamanya otomatis ya, material utama itu kayu, dan itu kayu beberapa jenis, banyak. Ada kayu pule, kayu albasia, ada kayu jati Belanda, dan mereka mempunyai keistimewaan masing-masing setelah diwarna. Terus bahan kedua pasti juga malam atau lilin ya, lilin untuk menggambarnya, serta pewarna.
sama kayak batik kain juga. Dalam wawancara, ia menyampaikan pesan penting kepada generasi muda. Ia juga menekankan pentingnya kesabaran dan ketelatenan dalam mempelajari seni ini. Dengan kisaran harga mulai dari Rp15.000 hingga Rp100.000, batik kayu dari Bogor ini tidak hanya terjangkau, tetapi juga memberikan nilai lebih sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya bangsa. Ya, untuk generasi muda ya, paling tidaklah tahu batik itu bagaimana, caranya seperti apa, dan harus lebih banyak tahu tentang silsilah batik juga, karena memang itu kayak apa ya, harta karun lah. Harta karun yang harus kita pelihara sampai semoga aja nggak punah gitu kan, karena batik merupakan apa namanya, warisan dari negara kita. Mungkin di negara lain ada, cuman di Indonesia kenapa enggak sih kaum muda harus seperti itu, harus tahu. Dan makanya saya berpesan, atau mungkin bisa para generasi untuk mencoba belajar, oh ternyata batik seperti ini. Enggak cuma batik aja, mungkin tenun atau apa, kain, semuanya harus dicoba warisan itu. Jadi tahu, oh ternyata susah ya, ternyata harus lebih sabar, harus lebih telaten dalam menjalaninya. Jadi anak-anak muda harus tahu lah, pokoknya nggak cuma melulu main gadget terus ya. Cuma pesan seperti itu. Untuk range harga mulai dari 15.000 sampai ratusan. Tribuners, kisah inspiratif ini membuktikan bahwa di tangan orang-orang yang penuh dedikasi, warisan budaya dapat terus hidup dan berkembang di zaman modern. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.